Halo, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat tim rekrutmen PT Astra International Tbk. Perkenalkan, nama saya Den Prasna, seorang fresh graduate dari S1 Fisika Universitas Indonesia. Alhamdulillah saya mendapatkan undangan rekrutmen untuk menyelesaikan video presentasi dan juga form wawancara. Mengenai form wawancara telah saya kumpulkan pada media online yang telah disediakan. Sedangkan untuk video presentasi, saya mengambil tema mengenai pemerataan ekonomi di Indonesia atau Economic Equity in Indonesia. Baik, berikut presentasi saya mengenai tema tersebut. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, oikos, dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti peraturan. Istilah ekonomi menurut ekonom asal Kanada yang bernama Richard Jules Lipsey mengatakan bahwa ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam kegiatan perekonomian, kita mengenal adanya istilah permintaan dan juga penawaran, di mana kedua hal tersebut saling berlawanan satu sama lain, tapi berkaitan satu sama lain. Jika permintaan tinggi, maka penawaran akan menjadi rendah, dan begitu sebaliknya. Permintaan terhadap suatu barang akan mengakibatkan harga barang tersebut menjadi menurun, sehingga penawaran akan menjadi rendah, dan begitu sebaliknya. Dalam kegiatan perekonomian, kita mengenal ada tiga istilah yang penting, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen, sedangkan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan produk, barang, ataupun jasa. Barang atau jasa adalah suatu hal yang berbeda satu sama lain. Barang adalah hasil produksi yang dapat kita manfaatkan secara langsung dengan cara menyentuh, memakainya, dan sebagainya. Namun, untuk jasa adalah kegiatan produksi yang tidak bisa kita sentuh secara langsung, tapi kita tetap bisa merasakannya melalui kesenangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan perekonomian dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu perekonomian secara deskriptif, perekonomian mikro, dan juga makro. Perekonomian secara deskriptif menggunakan berbagai data yang terkait seperti angka, tabel, gambar kurva, dan sebagainya untuk menganalisis suatu fenomena ekonomi di wilayah tertentu. Sedangkan perekonomian mikro membahas masalah perekonomian dalam tingkat yang kecil. Sedangkan makro membahas masalah perekonomian dalam tingkat yang besar. Contoh dari perekonomian skala makro adalah seperti inflasi, deflasi, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan perekonomian dibutuhkan suatu upaya atau kebijakan pemerataan ekonomi agar kegiatan perekonomian dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga mencegah terjadinya penghambatan perekonomian. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pemerataan perekonomian di mana dalam suatu acara reforma agraria yang diadakan di Boyolali pada tanggal 21 April 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu lahan, yang kedua adalah kesempatan, dan ketiga adalah sumber daya manusia. Di mana ketiga pilar tersebut akan diwujudkan dalam satu program pemerintah yang bernama Quick Wins. Dan Quick Wins ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu yang pertama Quick Wins mengenai reforma agraria, dan kedua Quick Wins mengenai pendidikan, isu vokasional, yang ketiga Quick Wins mengenai perumahan yang untuk masyarakat kurang mampu, yang ketiga Quick Wins mengenai retail, modern maupun tradisional. Dalam penerapannya, kebijakan pemerataan ekonomi menghadapi berbagai isu yang terkait dengannya. Yang pertama, isu mengenai lahan. Kita telah mengetahui dan menjadi suatu rahasia umum di mana sengketa lahan sering terjadi di antara kita. Terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap pekerja dan lain sebagainya. Kedua, isu mengenai kesempatan. Kesempatan ini berkaitan dengan manufaktur, informasi dan teknologi, modernisasi, perpajakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, isu mengenai kapasitas dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi suatu hal yang penting dan strategis bila dihubungkan dengan kegiatan pemerataan ekonomi. Isu yang terkait dengan ini dapat kita temui di kehidupan sehari-hari kita di sekeliling kita, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, termasuk dari sumber daya manusia yang kurang berkapasitas. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2022 bulan Maret, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 275 juta jiwa, dengan mengalami pertumbuhan sekitar 0,17%. Ini dikatakan rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 1,22%.
Terdapat berbagai sasaran dari kebijakan pemerataan ekonomi yang dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2017. Di antaranya, sasarannya berupa masyarakat miskin yang berjumlah 28 juta jiwa, di mana sekitar setengahnya 14,4 juta jiwa berada di Pulau Jawa. Sasaran berikutnya berupa tenaga kerja, maksud saya adalah seorang pekerja retail, sekitar berjumlah 13,2 juta yang mengalami persaingan dengan retail modern. Selanjutnya mengenai perkebunan, sekitar 14,4 juta jiwa pekebun yang bergantungkan hidupnya pada non-sawit namun memiliki komoditas yang rendah. Dan berbagai sasaran lainnya yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga diperlukan suatu kebijakan yang sistematis, yang strategis, efektif, dan efisien agar kebijakan pemerataan ekonomi tersebut dapat direalisasikan dengan baik dan juga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi negeri ini. Namun perlu diketahui, error pasti saja terjadi. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena error ini didefinisikan sebagai adanya penyimpangan atau perbedaan dari yang sudah direncanakan dengan yang sudah ada di lapangan itu, yang sudah direalisasikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama agar mendukung kebijakan pemerataan ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi surplus. Terdapat beberapa saran saya terkait dengan kebijakan pemerataan ekonomi tersebut. Terdapat 3 saran saya yang disertai dengan analisis. Yang pertama, terkait dengan isu lahan. Analisis saya adalah pertumbuhan ekonomi sekarang ini tidak terlalu mencolok sekali mengenai lahan. Kenapa? Karena masih sering sekali kita melihat adanya terjadinya sengketa lahan, terjadinya eksploitasi terhadap pekerja yang bahkan mendekati sistem perbudakan, dan juga terjadinya sengketa lahan dari pihak yang produktif, bahkan dengan pihak negara itu sendiri. Dan hal tersebut dikatakan sebagai suatu hal yang lucu sekali. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan baik dari pihak pemerintah itu sendiri maupun dari pihak individu yang terkait. Oleh karena itu, saran saya adalah dibutuhkan suatu kebijakan yang baru, yang bersifat tegas dan realistis, di mana realistis ini membutuhkan waktu yang cukup lama agar mendukung upaya kebijakan pemerataan ekonomi nasional. Selanjutnya mengenai pilar yang kedua, yaitu pilar mengenai kesempatan. Saya memandang suatu kata di sini, suatu kata modernisasi, saya menggarisbawahinya. Kenapa? Karena modernisasi di sini adalah suatu hal yang penting. Modernisasi bagi saya adalah suatu perubahan dari sistem yang kurang efektif dan kurang efisien itu menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien dan bahkan sistematis. Jadi bukan modernisasi ini itu berarti keren dan berteknologi, bukan. Saya tidak mengartikan seperti itu. Tapi saya lebih cenderung seperti konsep yang tadi. Modernisasi perlu dilakukan dalam setiap aspek perekonomian, bahkan dalam skala mikro sekalipun, dalam skala individu sekalipun, agar menghasilkan daya konsumtif yang surplus, yang positif, sehingga itu akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Saran yang ketiga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, di mana menurut saya sumber daya manusia menjadi ujung tombak dari kebijakan ini, dari penerapan kebijakan ini. Sebagai contoh, dalam suatu drama terdapat ada pemimpin drama dan juga para pemain atau tokoh. Jika pemimpinnya mengatakan kebijakan A dan sedangkan pemainnya tidak menuruti atau tidak melaksanakan kebijakan itu, contoh ada kayak semacam perintah dan lain sebagainya, maka tidak akan timbul harmonisasi di dalam drama itu sendiri. Dan hal itu pun serupa menurut saya dengan kehidupan perekonomian saat ini. Jika kita tidak mendukung, jika sumber daya manusia yang adanya pun tidak mumpuni, bagaimana kebijakan perekonomian itu dapat diwujudkan. Oleh karena itu, terdapat saran saya terkait dengan peningkatan kapasitas dari SDM itu sendiri. Yang mana pertama itu adalah dengan menguraikan permasalahan dari berupa menggunakan pola piramida dari permasalahan yang general menuju yang spesifik, sehingga kita dapat mengetahui, kita dapat menganalisisnya dan juga memberikan solusi sebab akibat dari permasalahan itu. Dan perlu diingat bahwa penerapan solusi ini tidak simsalabim langsung jadi, tapi membutuhkan waktu yang berjenjang.
membutuhkan waktu yang berjenjang dan komitmen yang serius, meskipun pemimpin instansinya telah berganti orang. Tapi ingat bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya SDM yang berkualitas, yang berkompeten, akan menimbulkan daya beli yang konsumtif. Maksud saya ada daya beli yang surplus, dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional dan juga tentu akan menekan angka pengangguran yang ada. Jadi, dapat disimpulkan video presentasi ini terkait pemerataan perekonomian di Indonesia adalah pemerintah telah menerapkan kebijakan pemerataan perekonomian nasional melalui 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan SDM. Dan diperlukannya SDM yang berkualitas agar perekonomian dapat terjaga dengan baik. Sebagai contoh tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana ketika kegiatan tersebut harus sinkron satu sama lain agar menghasilkan suatu perputaran terhadap perekonomian yang positif atau yang surplus, sehingga daya beli masyarakat menjadi surplus dan perekonomian nasional menjadi bertumbuh dengan sangat baik dan sistematis, sehingga dan berbagai pengangguran, berbagai isu yang terkait dengan kebijakan perekonomian tersebut dapat ditekan angkanya dengan cukup maksimal mumpuni. Sekian presentasi saya ini melalui video ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai akhir dan semoga berkesan dan bermanfaat. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak tim rekrutmen Astra International Tbk agar mengundang saya kembali untuk undangan rekrutmen berikutnya. Syukur-syukur bisa diterima di program Human Capital Training Batch 10 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat ya, semoga, dan sampai jumpa.